Kita dari kecil pastinya dikasih tahu untuk menjadi pintar, ya harus sekolah dulu. Mulai dari SD 6 tahun, lanjut SMP 3 tahun, dan SMA 3 tahun. Terus kuliah 4 tahun. Kalau masih kurang, ya lanjut lagi ke pasca sarjana, mungkin 2 tahun. Jadi totalnya 18 tahun hidup kita dihabiskan buat belajar di sistem pendidikan formal. Tapi coba kalian berpikir, setelah semua itu, apa iya kita langsung sukses? Faktanya, banyak juga yang sudah sekolah lama-lama, tapi ujung-ujungnya masih susah cari kerja, atau bahkan masih nganggur. Bukan maksud ngerendahin, tapi ini realita yang banyak orang alami. Uniknya, di sisi lain ada juga orang-orang yang bahkan putus sekolah. Entah karena apapun alasannya, tapi mereka masih bisa menulis postingan panjang di Twitter atau Instagram dengan kosakata bahasa Indonesia yang rapi. Jadi, gue simpulkan satu hal, bahwa jadi pintar itu nggak harus selalu lewat jalur formal yang panjang. Tapi tunggu dulu, sebelum lanjut jangan lupa subscribe channel ini dulu ya. Di video ini gue nggak ngajarin kalian buat ninggalin sekolah atau menganggap pendidikan itu nggak penting. Justru sebaliknya, pendidikan itu sangat krusial buat masa depan kita semua. Tapi di video kali ini, gue pengen mengajak kalian berpikir, apakah kecerdasan itu cuma bisa diperoleh lewat pendidikan formal saja? Atau sebenarnya masih ada cara lain yang bisa membuat kita jadi pintar yang mungkin selama ini nggak banyak yang bahas? Dan selamat datang di Ruang Mindset. Ayo, langsung masuk ke pembahasannya. Kadang kita merasa malu, mungkin dari nilai yang biasa-biasa saja, atau merasa tidak sepintar orang lain. Tapi coba lu pikir, dibandingkan makhluk lainnya, manusia itu luar biasa. Kita punya otak yang bisa belajar dan memahami banyak hal. Bahkan sekarang, semua ilmu bisa kita pelajari sendiri hanya lewat HP dan internet saja kita sudah bisa belajar apapun. Jadi intinya bukan soal kamu sekolah berapa tahun atau lulus dari universitas mana. Yang penting adalah kamu punya keinginan untuk belajar. Rasa penasaran, konsistensi, itu yang bikin kamu berkembang dan akhirnya jadi pintar. Jadi, jangan nunggu ijazah dulu, baru ngerasa layak. Mulai aja dulu. Pelajari hal yang kamu suka, nikmati prosesnya, dan lama-lama kamu bakal melihat sendiri hasilnya, sejauh mana kamu bisa berkembang. Sebenarnya kita semua punya tenaga besar dalam diri kita. Saat kita bilang, gue pengen jadi lebih pintar, itu kelihatannya sederhana. Tapi sebenarnya punya kekuatan psikologis yang besar. Itu seperti deklarasi arah hidup kalian. Kita biasanya ingin belajar banyak skill supaya bisa menghasilkan uang. Menyelesaikan masalah harapannya bisa menghasilkan uang. Kita pengen ngerti pelajaran atau topik yang susah karena ingin meningkatkan keuangan. Masalahnya, pas kita cari cara jadi pintar di internet, kebanyakan saran yang muncul itu terlalu ngambang, kayak terlalu filosofis. Dan kalaupun ada yang lebih praktis, isinya itu-itu lagi seperti makan alpukat karena ada omega 3 buat otak. Minum susu karena kaya nutrisi. Olahraga pagi biar otak fresh. Tidur cukup dan semacamnya. Gua setuju, itu semua bagus, tapi sampai kapan kita berhenti di situ aja? Maksud gua, lu bisa aja makan 1 galon alpukat tiap hari, tapi kalau lu nggak serius untuk belajar atau melatih otak, itu semua nggak akan bikin lu jadi pintar juga. Faktanya, di masa lalu, banyak orang jenius justru menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk belajar. Mereka bahkan tidur cuma 2 jam dan kembali ke rutinitasnya lagi. Dan itu bukti nyata yang bikin mereka jadi pintar bukan makanannya, tapi kerja kerasnya. Jadi kalau lu yakin ingin jadi lebih pintar, ya lu harus mulai ngulik. Bukan cuma konsumsi tips dan trik dari postingan Facebook, hasil copy-paste dari artikel WikiHub yang isinya terinspirasi dari kutipan-kutipan tidak jelas. Apalagi, kutipan motivasi yang isinya hanya kalimat manis tanpa isi. Intinya, lu butuh tindakan nyata, bukan sekadar inspirasi estetik. Salah satu hal yang bisa lu lakuin untuk jadi lebih pintar adalah membaca buku. Tapi bukan cuma soal asal membaca, jenis bacaan juga penting. Kebanyakan orang kalau mau jadi lebih pintar, langsung mikirnya harus baca buku non-fiksi yang isinya fakta, data, dan teori. Padahal fiksi juga tidak kalah bagusnya. Membaca fiksi, apalagi yang banyak dialognya, itu bisa membantu menambah kosakata baru dan bikin lu terbiasa dengan alur percakapan yang natural. Bahkan terkadang rasanya kayak lagi ngobrol sama teman sendiri. Jadi buku fiksi bukan cuma buat lu jadi lebih pintar,
tapi juga bikin kamu lebih nyambung pas lagi ngobrol sama orang lain di dunia nyata. Fiksi itu bisa membentuk cara berpikir yang imajinatif dan tanpa kalian sadari, lu bakal punya gaya komunikasi yang lebih nyambung dan berwarna. Jadi jangan anggap remeh novel atau cerita pendek, karena itu justru yang bikin kamu jauh lebih nyambung dalam percakapan. Fiksi itu bisa jadi kunci buat lu untuk mengasah otak dengan cara yang santai. Karena lewat cerita-cerita fiksi yang bagus, kalian bisa menyerap banyak pengetahuan seperti sejarah, sains, dan budaya. Semuanya itu disajikan lewat cerita yang bikin lu betah membacanya. Misalnya, lu baca satu buku yang membahas tentang Mesir kuno. Di saat yang sama tiba-tiba, temen lu ngajak ngobrol, katanya gini, "Gila sih, Mesir kuno bisa bikin piramida setinggi itu padahal teknologinya masih primitif." Daripada kalian langsung membalas dengan gaya sok tahu seperti, "Sebenarnya kamu salah, teknologinya nggak seprimitif itu." Nah, cara seperti itu akan membuat suasana jadi kaku. Lebih baik kamu ubah pendekatannya dengan lirik yang lebih halus dalam obrolan itu. Misalnya, kamu jawab, "Iya, itu menarik sih. Gua sempat baca juga beberapa hari lalu, ternyata mereka pakai sistem mirip jalur rel dan alat pengungkit sederhana dan dibantuin dengan ribuan orang." Dengan cara itu, kamu tetap berbagi informasi, tapi tidak membuat orang lain merasa bodoh atau disalahkan. Sistemnya seperti kamu ngajak ngobrol, bukan ngajak debat. Dan disitulah bagaimana fiksi berperan. Kalau lu bisa mengobrol dengan cara kayak tadi, seperti berbagi pengetahuan tanpa harus menggurui, orang-orang akan tertarik dengan personal diri lu, dan mereka akan belajar darimu. Lu bakal dinilai sebagai orang yang cerdas, asik, dan berwibawa, dan bukan hanya asal pintar-pintaran saja. Lalu muncul pertanyaan, bagaimana caranya menemukan buku-buku kayak gitu? Sebenarnya di zaman sekarang menemukannya gampang banget. Kamu tidak perlu baca buku yang berulang itu-itu saja yang direkomendasiin orang-orang di TikTok atau YouTube. Kamu cukup mulai dari topik yang bikin kamu penasaran. Tapi biasanya buku-buku itu berbayar sih. Iya, itu betul. Tapi terkadang jari kita ini bisa saja khilaf sih. Terkadang tiba-tiba jari kita tergelincir ke situs web yang entah kenapa punya versi gratisnya. Terus tiba-tiba kita ngetik judul bukunya, terus klik tautan pertama, dan lo kok bisa-bisanya ke-download sendiri ya? Dan ya sudah, karena terlanjur, akhirnya kamu buka filenya pakai ebook reader dan membacanya. Artinya kan tidak harus versi cetakannya yang kalian harus beli. Dan yang lebih penting dari itu, begitu kamu punya bukunya, kamu tidak hanya petik info menarik buat obrolan, tapi juga bisa belajar skill baru yang berguna. Tapi, sebelum kamu mulai belajar skill baru itu, ada beberapa poin penting yang perlu lu tahu. Poin pertama, otak adalah organ yang paling hemat energi di tubuh kita. Saat lu membaca atau nonton video pembelajaran tanpa praktek langsung, otak akan menganggap itu cuman informasi lewat saja. Dan karena otak menganggap itu tidak penting, akhirnya lama-kelamaan informasi tersebut akan hilang. Makanya kalau lu nggak langsung latihan atau pakai ilmunya, otak tidak akan simpan informasi itu lama-lama. Contohnya seperti ini, nggak ada orang yang bisa belajar mengikat dasi hanya cuma menonton video tutorial saja. Yang bikin kamu bisa mengikat dasi adalah nonton sambil langsung coba mengikat dasinya. Jadi otak itu butuh aksi, bukan cuma teori saja. Otak itu sama kayak wanita. Mereka butuh aksi bukan omongan doang. Hal yang sama berlaku saat lu baca buku. Baca buku itu tidak otomatis langsung buat lu jadi pintar, kecuali lu kasih alasan buat otak untuk mengingat isinya. Misalnya lu baru baca bab tentang membuat nastar, dan langsung aja kamu coba buat nastar. Intinya adalah lu praktekin. Begitu lu mulai mempraktikkan teori yang udah dipelajari, pengetahuan itu bakal lebih nempel di otak. Soalnya otak lu bakal menganggap info itu penting karena sudah jadi pengalaman nyata, bukan cuma tulisan di kertas saja. Itulah kenapa praktek itu penting banget buat bikin ilmu jadi punya kita sendiri. Setelah semua penjelasan, pasti ada pertanyaan, tapi bagaimana kalau gua baca topik yang belum bisa dipraktekkan langsung? Misalnya gini, lu lagi baca buku tentang otomotif, terus menemukan cara untuk menghidupkan mobil yang mogok. Masalahnya kan tidak semua orang punya mobil atau punya mobil mogok yang bisa kita jadikan bahan untuk praktek kan? Walaupun begitu lu masih bisa latihan, yaitu pakai imajinasi. Misalnya, lu terjebak di parkiran dengan keadaan mobil yang lagi mogok, terus lu buka kap mesin dan buka tutorial YouTube,
serta mengikuti semua langkahnya satu persatu, sampai akhirnya mobilnya nyala lagi. Dengan membayangkan situasi kayak gitu secara detail, otak lu bakal lebih gampang menyimpan informasi karena merasa itu pengalaman nyata. Ini namanya mental rehearsal. Dan ini teknik belajar yang sering dipakai sama atlet profesional, pilot, dan dokter bedah. Teknik tersebut sangat efektif dibandingkan dengan orang yang hanya lihat diagram terus-menerus dan menghafal mentah-mentah tanpa konteks. Di saat lu membayangkan situasinya secara detail, itu artinya lu udah menghidupkan pengalaman itu di kepala. Dan buat otak, pengalaman jauh lebih kuat dibandingkan hafalan saja. Jadi kalau lu ingin serius jago di suatu skill, pastikan lu harus terapin dengan praktek juga. Nggak usah tunggu sempurna dulu. Justru dengan praktek lu ngasih sinyal ke otak bahwa informasi yang masuk itu penting, sehingga bisa tersimpan lebih lama di otak kalian. Poin kedua, di saat lu lagi belajar, kalian tidak perlu tahu semuanya sampai detail banget untuk bisa paham di bidang yang lu gelutin. Teknik ini yang disebut dengan prinsip 80 banding 20. Artinya, cukup pelajari 20% bagian terpenting, dan kamu udah bisa menguasai 80% skillnya. Contohnya gini, misalnya lu mau belajar desain. Lu nggak harus langsung jago semua software atau hafal teori warna yang ribet. Cukup kuasai 20% bagian dasarnya, seperti alignment, font, dan kontras. Dari situ saja, gue percaya lu pasti udah bisa bikin desain yang profesional. Jadi intinya adalah fokuslah ke bagian yang paling berdampak dan jangan terjebak di teori tanpa akhir. Lu cukup ambil inti-inti penting saja, lalu praktekkan. Dengan cara itu, lu bakal berkembang lebih cepat. Poin ketiga yaitu learning curve atau kurva belajar. Apa sih kurva belajar itu? Kurva belajar itu gambaran tentang gimana lu ningkatin skill dari waktu ke waktu lewat belajar dan praktek. Jadi, semakin sering lu belajar dan praktek, makin naik juga kemampuan lu. Ini sebenarnya mirip sama poin yang tadi gue bahas soal praktek. Tapi di bagian ini yang mau gue tekankan adalah konsistensi. Bukan seberapa banyak yang lu pelajari, tapi seberapa sering lu ngelakuinnya secara rutin. Poin keempat yaitu kerjakan soal latihan. Soal-soal latihan itu bisa mensimulasikan situasi nyata. Jadi, bukan cuma baca teori saja, tapi lu juga dilatih untuk mikir dan merespon. Itu sebabnya latihan soal itu penting biar otak lu terbiasa menghadapi masalah, bukan hanya menghafal jawaban saja. Dan kalau lu nggak punya soal latihan, kamu bisa bikin soal sendiri. Dan biar lebih gampang diproses sama otak, coba bikin soalnya sedikit dramatis. Misalnya, bayangin lu lagi tergantung di tebing tinggi. Cuma dengan satu tangan, tiba-tiba ada orang yang datang untuk menolong. Tapi syaratnya, lu harus bisa menyebutkan semua bagian dari sel manusia dulu. Dan serius, cara ini beneran ngaruh. Otak kita bakal menganggap informasi itu penting kalau kita bisa bikin itu kelihatan penting. Sesimpel itu. Dan harusnya itu aja udah cukup buat bantu lu jadi lebih pintar. Nah, dari semua penjelasan gue tadi, itulah beberapa kunci buat jadi pintar. Dan sebenarnya ini juga hasil dari analisis gue soal kenapa sistem sekolah itu dibuat kayak sekarang. Kita disuruh belajar banyak topik, padahal belum tentu langsung kepake sekarang. Bisa saja baru kepake 10 atau 15 tahun lagi. Makanya guru lu biasanya bikin skenario imajiner biar lu menganggap itu penting. Dan bentuk paling umum dari skenario itu adalah ujian. Ujian tuh sebenarnya cara buat memaksa otak kita menganggap pelajaran itu penting. Walaupun belum tentu ada di dunia nyata sekarang. Jadi, daripada lu beneran harus menyalakan mobil mogok di parkiran, sekolah cukup kasih lu soal pilihan ganda. Dan kalau lu salah jawab, ya, lu dianggap gagal. Intinya, praktek atau tes itu seperti sinyal buat otak kita agar otak menganggap informasi yang masuk itu penting dan harus diingat. Tapi masalahnya di sekolah, begitu ujian selesai, otak kamu langsung bilang, "Yah, kayaknya udah nggak penting lagi nih." Terus, ya udah, hasilnya jadi lupa. Makanya sekarang teknik belajar itu bervariasi banget, salah satunya seperti spaced repetition, yaitu belajar dengan jarak waktu tertentu atau mind mapping supaya lebih visual dan nyambung dengan konsep. Tujuannya adalah bukan cuma untuk mendapatkan nilai bagus, tapi untuk lebih mengerti dan paham dalam jangka waktu yang lama. Buku itu bukan buat orang yang cuma mencari hiburan saja. Buku tidak seseru nonton video YouTube, terus sejam kemudian lupa semuanya.
Tapi kalau lu bener-bener pengen naik level, entah itu cara mikir, wawasan, atau skill, buku bisa menjadi jalannya. Lu bisa kok cari buku di banyak tempat mulai dari Google, Instagram, sampai Telegram. Biasanya banyak komunitas pembaca, pelajar, atau konten kreator yang suka berbagi link Google Drive berisi e-book dan PDF. Jadi sebelum kamu terapkan semua poin-poin yang gue sampaikan, sekarang gue lagi ngumpulin donasi dalam bentuk subscribe buat bantu video berikutnya. Jadi kalau lu ngerasa video ini bermanfaat, klik tombol like, komen, dan subscribe sekarang juga, dan sampai jumpa di video selanjutnya.